Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita, khususnya nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu, majelis yang mulia. Semoga kehadiran kita di majelis ilmu ini menjadi salah satu sebab nanti kita dikumpulkan di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada uswah hasanah kita, teladan kita, baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Pada sore hari ini kita akan mengkaji tentang fikih tayamum. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang wudu, tata cara wudu, bagaimana kita berwudu secara benar, maka karena kondisi manusia itu terkadang mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Contoh misalnya sakit, yang mana sakit tersebut menjadikan kita tidak bisa menggunakan air, atau dalam kondisi tertentu misalnya di suatu tempat kita tidak mendapati air ketika hendak sholat. Maka agama Islam sebagai agama yang memberikan kemudahan kepada umatnya memberikan solusi, ya, bagaimana ketika orang tidak mendapati air, entah itu tidak bisa menggunakannya karena kondisi sakit atau yang lain. Maka Islam berikan salah satu alternatif atau rukhsah, yaitu dengan bertayamum. Tayamum itu apa? Tayamum itu secara istilah syariat adalah menyampaikan debu yang suci pada wajah dan kedua tangan disertai niat dengan cara tertentu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Dan apabila kalian sedang sakit, wa in kuntum maradha, apabila kalian sakit atau sedang perjalanan, bepergian jauh, safar, atau habis buang air, entah itu buang air kecil atau buang air besar, atau menyentuh wanita, kemudian kalian tidak mendapati air, falam tajidu ma'a, tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka hendaklah kalian bertayamum dengan debu yang baik, maknanya debu yang suci. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah kalian. Wa aydikum min, dan kedua tangan kalian dengan debu yang suci tersebut. Ayat ini menjadi salah satu dasar pensyariatan tayamum. Kemudian dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan
bahwa Rasulullah itu mendapatkan 5 keistimewaan dibandingkan dengan para utusan yang lain. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad itu punya keistimewaan dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Salah satunya adalah dengan adanya debu yang suci bisa kita pakai untuk bertayamum. Rasulullah menyampaikan waju'ilat lana al-ardu kulluha masjidah, dan telah dijadikan untuk kita, untuk kami, untuk umat Nabi Muhammad, umat beliau, semuanya itu bisa dijadikan sebagai masjid atau tempat untuk sholat. Waju'ilat turbatuha lana tahuro, dan dijadikan untuk kita tanahnya sebagai media untuk bersuci. Idza lam yajidil ma, apabila tidak mendapati air. Nah, ini salah satu rukhsah yang Allah berikan sekaligus menjadi salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, yaitu tanah yang suci, yang baik, debu yang suci bisa dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Nah, kemudian apa yang membolehkan kita untuk bertayamum? Karena tayamum itu tidak boleh dilakukan sembarangan. Ketika kita ada banyak air, tidak boleh kita bertayamum. Ada sebab-sebab yang membolehkan kita untuk bertayamum. Yang pertama adalah tidak mendapati air secara kasat mata. Contohnya misalnya kita sedang bepergian jauh. Di tengah perjalanan kita ingin sholat, tidak ada air. Nah, tidak ada air di sini, syaratnya harus dicari dulu. Nah, kita misalnya perjalanan jauh, pas kita berhenti nggak ada air, harus usaha dulu. Dengan apa? Mencari. Nah, setelah dicari kok nggak ada, maka baru boleh tayamum. Atau tidak punya air, tidak mendapati air secara syarat, secara syariat. Contohnya misalnya, sebenarnya kita itu ada air, punya air, tapi ya di sisi lain kita butuh minum atau butuh memakai air itu untuk keperluan masak nasi misalnya. Nah, maka dalam kondisi seperti itu kita gunakan air tersebut untuk kebutuhan makan dan minum. Nah, kalau diperkirakan kok nggak cukup untuk wudhu, maka kita tayamum. Ada air sebenarnya, misalnya ada cuma 1 galon. 1 galon itu hanya cukup untuk masak, kemudian untuk minum. Kalau dipakai wudhu maka ya nggak bisa untuk masak, nggak bisa untuk makan, nggak bisa untuk minum. Maka dalam kondisi seperti itu kita dibolehkan untuk bertayamum. Ini sebab yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada air tapi jaraknya jauh. Misalnya kita tinggal di mana? Colomadu ya ini. Colomadu. Kemarau panjang. Nah, ini sudah masuk musim kemarau nih. Tapi alhamdulillah nggak kehabisan air ya di sini ya. Alhamdulillah. Misalnya di sini kehabisan air, naudzubillah min dzalik, ya semoga tidak ya. Ini contoh. Misalnya tidak ada air, kondisi kemarau panjang, lama nggak turun hujan, mata air sudah mampet ya. Adanya air misalnya di Surabaya. Wah, di Surabaya banyak air. Di sana ya. Perjalanan sini Surabaya butuh waktu berapa jam? 3 jam atau 4 jam lah ya. Kalau pulang pergi berapa? 8 jam. Kita ngambil air waktu sholat sudah habis. Ada air tapi tempatnya jauh. Nah, maka dalam kondisi seperti itu kita dibolehkan untuk tayamum. Karena di tempat kita tidak ada air, adanya air di tempat yang jauh. Kemudian yang ketiga, sebab yang membolehkan tayamum yang ketiga adalah tidak bisa menggunakan air. Tidak bisa menggunakan air. Ya.
Contoh misalnya, contoh misalnya ada air sih, tapi air itu misal kondisi perang, air itu ada di pihak musuh. Nggak mungkin musuh ngasih air ke kita, kondisi perang misalnya ada air, tapi kondisi air itu berada di pihak musuh. Nah, berarti kita nggak bisa menggunakan air tersebut, meskipun jaraknya dekat, tapi air itu berada di pihak musuh kita. Nggak mungkin musuh kita kok ngasih air ke kita, nggak mungkin. Maka kondisi seperti itu membolehkan kita untuk tayamum. Atau tidak bisa menggunakan air karena kondisi sakit. Sakit tertentu misalnya yang kalau secara ilmu kesehatan bisa melambatkan kesembuhan kita seandainya kita pakai air, atau malah bisa membahayakan kondisi nyawa kita. Maka dalam kondisi seperti itu kita dibolehkan untuk bertayamum. Nah, ini beberapa sebabnya. Kemudian yang keempat, kondisi cuaca sangat dingin. Nah, contohnya di mana ya? Tempat yang kondisi cuaca sangat dingin di mana? Tawangmangu ya. Tawangmangu, Sekipan misalnya. Atau lebih ke atas lagi. Kondisi sangat dingin. Nah, orang sana mungkin sudah terbiasa. Kondisi sangat dingin, kalau kita pakai air itu bisa membahayakan diri kita, saking dinginnya. Maka dibolehkan untuk bertayamum. Kalau kita pakai air tersebut bisa membahayakan keselamatan kita, maka kita dibolehkan untuk bertayamum. Nah, ini beberapa sebab yang membolehkan kita untuk bertayamum. Kemudian syarat-syarat tayamum. Jadi tayamum ada syaratnya. Tadi kan sebabnya, guys. Sekarang syaratnya. Yang pertama, syaratnya adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Mengetahui masuknya waktu sholat. Yang kedua, mencari air setelah masuknya waktu sholat. Jadi dicari dulu, kalau nggak ada air baru kita tayamum. Yang ketiga, menggunakan debu yang suci. Kalau debu tersebut bercampur dengan najis, misalnya bercampur dengan, mohon maaf, kotoran sapi yang sudah kering, misalnya, itu kan najis, maka tidak boleh. Debunya campur dengan kotoran sapi yang sudah kering, maka tidak boleh digunakan tayamum. Kemudian yang keempat adalah kalau ada najis pada anggota badan kita, maka harus dibersihkan dulu. Sama seperti wudhu ya. Wudhu itu sebelum berwudhu kita pastikan pada tubuh kita ada najisnya atau enggak. Tayamum juga sama, pastikan anggota badan kita suci dari najis. Nah, ini beberapa syarat untuk tayamum. Kemudian selanjutnya rukun tayamum. Nah, ini harus dipenuhi. Namanya rukun itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka tayamum kita tidak sah. Yang pertama adalah niat. Jadi ada niatnya, niat tayamum, sebagai pengganti wudhu. Kemudian yang kedua adalah mengusap wajah. Mengusap wajah. Kemudian yang ketiga adalah tertib. Mohon maaf, yang kedua tadi mengusap wajah dan kedua tangan sampai siku. Mengusap wajah dan kedua tangan sampai siku. Yang ketiga dilakukan secara tertib atau secara berurutan. Caranya bagaimana? Teknisnya tayamum itu caranya ada dua macam. Kalau dalam madhab Syafi'i dan Hanafi, caranya adalah tepukkan telapak tangan ke debu.
Misalnya ini ada debunya. Pastikan debunya itu terasa ya. Di tangan kita terasa. Setelah kita tepukkan itu ada bekas debunya. Ya, berarti itu menunjukkan ada debu di situ. Tepukkan ke debu ya. Kemudian jangan langsung jenengan usapkan ke wajah. Di sini banyak debu, kalau masuk ke wajah, masuk mata berbahaya. Bagaimana caranya? Ditiup ya, ditiup dulu. Ya, jangan langsung usapkan ke wajah, ditiup dulu. Ya, setelah ditiup baru diusapkan ke wajah. Nah, diusapkan ke wajah. Batasan wajah pernah kami sampaikan adalah kalau atas itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut bagian atas, kemudian ke samping sini sampai ini ya, perbatasan dengan telinga, ke bawahnya itu sampai dagu. Ya, sampai dagu. Sini tidak termasuk, ini adalah leher. Leher nggak termasuk bagian dari wajah, tapi dagu masuk bagian dari wajah. Itu. Ya. Nah, setelah mengusap wajah, tepukkan telapak tangan lagi ke debu. Ya, tepukkan lagi, kemudian kita tiup lagi untuk mengusap kedua tangan. Ya, mengusap kedua tangan. Diusap sampai siku. Ya, pastikan sampai siku. Ya, ini. Ya, sini sudah ada debunya ya. Plek ini ya, ditiup, kemudian gini. Nah, sampai siku. Kemudian sininya sampai sini ya. Kayak sini sudah ada debunya. Sampai sini. Ganti ya. Tangan kiri gini. Sampai siku, kemudian udah selesai. Ya, sudah selesai. Ini cara yang pertama ya. Cara yang kedua, kalau tadi berapa tepukan? 2 kali ya. Nah, cara yang kedua ini hanya 1 kali tepukan. Ini dalam mazhab Maliki dan Hambali. Berarti hanya 1 tepukan. Ya, ditiup untuk mengusap wajah, lalu dilanjutkan mengusap kedua tangan. Ya, jadi ada 2 cara. Ya. Nah, cara yang pertama, 2 tepukan tadi dasarnya adalah sebuah hadis riwayat Ad-Daruqutni dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, at-tayammumu dorbatani. Tayamum itu ada 2 tepukan. Dorbatun lil wajhi, 1 tepukan itu untuk wajah, wa dorbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Tepukan yang kedua untuk tangan sampai siku. Kemudian yang 1 tepukan dalilnya adalah sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang tayamum. Beliau menyampaikan dorbatun wahidun, bahwa tayamum itu adalah 1 kali tepukan. Lil wajhi wal yadaini, 1 tepukan untuk wajah dan tangan ya, kedua tangan. Bisa dipahami nggih? Mudah nggih? Ada 2 cara tadi. Ya, monggo bisa pilih salah satu. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi rukunnya ya. Rukunnya. Sekarang perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama, ini ada 4 ya yang membatalkan tayamum. Yang pertama adalah segala perkara yang membatalkan wudhu maka membatalkan tayamum. Contoh yang membatalkan wudhu apa? Contohnya apa? Keluar angin, ya, keluar angin. Ya, kemudian apa lagi? Tidur, ya, tidur yang tidak menetapi tempat duduknya. Ya, kemudian apa lagi? Hilangnya akal, ya, hilangnya akal. Entah itu karena mabuk atau yang lain.
Berarti segala perkara yang membatalkan wudhu maka membatalkan tayamum. Ya, segala perkara yang membatalkan wudhu maka membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua adalah adanya air setelah sebelumnya tidak ada. Misalnya mau sholat duhur, awalnya nggak ada air, tapi ketika hendak sholat duhur ada air. Alhamdulillah. Berarti ya, ketika seperti itu, ketika sebelumnya tayamum berarti batal karena ada air. Ya, karena ada air. Ini kalau sebelum sholat loh, guys. Jadi sebelum sholat kita habis tayamum, setelah itu sebelum sholat mulai kok ada air, maka tayamum kita otomatis langsung batal. Kemudian yang ketiga, oh ya, baik, saya rinci dulu untuk yang poin yang kedua ini. Itu kalau ada airnya sebelum sholat maka langsung batal. Tapi kalau misalnya ada air, ya, ada air setelah sholat selesai, jadi habis sholat duhur misalnya, air ada, ya, air datang, maka sholat kita tetap sah, ya, tetap sah. Beda dengan yang pertama tadi ya. Kalau adanya air itu sebelum melakukan sholat maka tayamumnya batal. Tapi kalau adanya air itu setelah selesai sholat maka sholat kita sah, tayamum kita tidak batal. Lalu bagaimana kalau adanya air itu di tengah-tengah sholat? Ya, pas di sela-sela sholat ada air. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita boleh melanjutkan sholat kita sampai selesai. Misalnya sholat duhur baru 2 rakaat ada air, udah lanjut saja, ya, lanjut saja, sah sholat kita. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, ya, kita putuskan sholat kita hentikan, kemudian kita berwudu, kemudian sholat. Ini juga diperbolehkan. Ya, tapi yang pilihan yang kedua tadi itu lebih utama. Jadi kita hentikan sholat kita, kemudian kita berwudu, kemudian sholat. Nah, ini lebih utama. Meskipun pilihan yang pertama juga boleh, lanjut saja sholatnya, ya, kemudian sampai selesai sholat kita tetap sah. Kemudian yang keempat, perkara yang membatalkan tayamum yang keempat adalah mampu menggunakan air. Misalnya sebabnya tayamum itu karena sakit, ya. Setelah sakitnya sembuh, otomatis dia harus kembali kondisi normal, maka wajib berwudu. Tayamumnya batal. Kemudian yang keempat adalah murtad, keluar dari Islam, ya. Maka ini juga bisa membatalkan tayamum. Nah, ini perkara-perkara yang bisa membatalkan tayamum. Nah, kemudian yang perlu kami sampaikan lagi adalah terkait dengan tayamum. Tayamum ini pengganti wudhu, pengganti wudhu sekaligus bisa menjadi pengganti mandi besar. Pengganti wudhu bisa, pengganti mandi besar juga bisa. Ya. Dalam hadis, ya, pernah kami sampaikan, dulu ada para sahabat itu sedang perjalanan jauh. Kemudian ada salah satu dari mereka yang kepalanya, ya, terbentur dengan batu, ya, kena batu, kemudian terluka kepalanya. Nah, kemudian para sahabat tadi menginap di tengah perjalanan, kan perjalanan jauh, menginap di tengah perjalanan. Nah, ketika tidur, orang yang kepalanya terluka tadi itu mimpi basah. Mimpi basah. Tanya kepada teman-temannya, ini kondisiku sedang terluka kepalaku. Apakah aku dapat keringanan untuk tidak mandi besar dengan air? Dijawab oleh teman-temannya, tidak ada keringanan. Kamu wajib mandi pakai air, ya, karena ada air. Maka kemudian mandilah laki-laki tadi. Setelah mandi,
kemudian meninggal. Kenapa? Karena lukanya di kepala. Mungkin saking banyaknya darah yang keluar sehingga meninggal. Nah, kemudian para sahabat melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah marah, ya, kemudian menyampaikan qataluhu. Nah, orang-orang atau mereka yang tadi ngasih jawaban bahwa laki-laki tadi itu tidak wajib mandi dengan air, itu hakikatnya telah membunuh temannya sendiri. Nah, ini jadi kalau ditanya tentang sesuatu, ya, tentang hukum kok nggak tahu, maka amannya adalah diam. Ya. Tadi, ya, para sahabat itu ditanya oleh temannya, nggak tahu, ya, seharusnya diam, bukan ngasih jawaban yang jawaban tersebut bisa menyebabkan temannya meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Cukup bagi laki-laki tadi yang kepalanya terluka, ketika hendak mandi besar tidak usah pakai air. Kenapa? Karena dia sedang terluka, ya, sedang terluka. Jadi cukup dengan tayamum. Dikasih pembalut atau perban kepalanya, kemudian ganti dengan tayamum. Nah, ini jadi bisa menjadi pengganti untuk hadas kecil sekaligus hadas besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam masalah tayamum ini para ulama dalam 4 mazhab itu berbeda pendapat, ya, terkait apakah tayamum itu boleh digunakan untuk sebanyak-banyaknya sholat atau setiap sholat wajib untuk tayamum. Para ulama menjelaskan dalam mazhab Hanafi, mereka mengatakan bahwa tayamum 1 kali boleh digunakan sholat berulang kali, ya, baik itu sholat fardu ataupun sholat wajib. Nah, ini yang paling ringan, mazhab Hanafi. Jadi 1 kali tayamum boleh digunakan sholat berulang kali, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, mereka mengatakan bahwa 1 kali tayamum hanya berlaku untuk 1 kali sholat fardu. Misalnya tayamum untuk sholat asar, maka hanya sholat asar saja yang bisa dilakukan dengan tayamum tersebut. Kalau mau sholat maghrib berarti tayamum lagi. Nah, hanya saja itu kalau sholat fardu, ya, 1 kali saja. Tapi kalau untuk sholat sunnah, dalam mazhab Syafi'i mereka mengatakan bahwa untuk sholat sunnah, baik itu sunnah qobliyah atau ba'diyah, bisa digunakan dengan tayamum tersebut. Misal, ya, kita tayamum untuk sholat duhur, maka 1 kali tayamum itu bisa dipakai untuk sholat duhur, qobliyah duhur, dan ba'diyah duhur. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Nah, kemudian dalam mazhab Hambali, mereka mengatakan bahwa 1 kali tayamum itu hanya bisa digunakan untuk sholat yang berlaku pada waktu tersebut, ya, untuk sholat yang berlaku pada waktu tersebut, ya, maka bisa digunakan untuk sholat wajib, ya. Kalau masih belum batal, bisa digunakan untuk sholat sunnah yang lain selama belum keluar dari waktunya. Misal tayamum untuk sholat isya, kan panjang, ya, maka bisa digunakan untuk sholat isya tersebut sekaligus sholat sunnahnya, qobliyahnya, ba'diyahnya, sampai tahajudnya, misalnya belum batal. Nah, ini diperbolehkan sampai nanti waktu isya sudah habis. Ya, kalau waktu isya sudah habis, maka tayamumnya otomatis batal, dan kalau mau sholat harus tayamum lagi. Nah, ini beberapa perbedaan pendapat di antara ulama mengenai berlakunya tayamum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah inilah rukhsah dalam Islam. Jadi agama Islam itu salah satu
keistimewaannya adalah memberikan solusi kepada umatnya. Ya. Kalau dalam kondisi tertentu ketika tidak mendapati air atau karena sakit ya atau karena udzur yang lain sehingga tidak bisa menggunakan air, diperbolehkan untuk bertayamum. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini terkait dengan fikih tayamum. Semoga ada manfaatnya. Ada salah dan khilafnya mohon maaf. Monggo kalau masih ada waktu bisa dilanjut dengan tanya jawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.